Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas keadaan malaikat maut ketika ia mencabut ruh. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dijelaskan di dalam kitab As-Suluk dari Muqaddis Sulaiman, sesungguhnya malaikat maut memiliki dari 4 ranjang atau tempat tidur di langit ketujuh, dan dikatakan dalam riwayat lain bahwa ranjang itu ada di langit keempat. Allah yang Maha Luhur menciptakan malaikat maut dari cahaya. Ia memiliki 70.000 kaki dan ia memiliki 4.000 sayap. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan mata-mata dan lisan-lisan. Tiada satupun dari makhluk baik manusia, burung-burung, dan setiap yang memiliki ruh kecuali baginya di dalam tubuh malaikat maut terdapat wajah, mata, tangan, dan telinga sejumlah semua manusia, yaitu maksudnya semua makhluk yang memiliki nyawa. Lalu malaikat maut mengambil ruh dengan tangan itu dan ia melihat wajah makhluk yang ada di tubuhnya dengan wajahnya yang tepat lurus berada di hadapannya. Karena itulah ia bisa mencabut ruh makhluk-makhluk di setiap tempat. Ketika jiwa makhluk di dunia telah mati, maka hilanglah gambarnya atau wajahnya dari tubuh malaikat maut. Dikatakan dalam riwayat lain, sesungguhnya malaikat maut memiliki 4 wajah. Wajah pertama ada di depannya, wajah kedua ada di kepalanya, wajah ketiga ada di punggungnya, dan wajah keempat ada di kedua telapak kakinya. Ia mencabut ruh-ruh para nabi dari wajah di kepalanya. Ia mencabut ruh orang-orang mukmin dari wajah di depannya. Ia mencabut ruh-ruh orang kafir dari wajah di belakang punggungnya. Dan ia mencabut ruh jin dari wajah di kedua telapak kakinya. Salah satu dari kedua kakinya ada di atas jembatan neraka Jahannam, dan kaki lainnya ada di atas ranjang di surga. Dikatakan dalam riwayat lain tentang besarnya malaikat maut, sesungguhnya jika dituangkan semua air di lautan dan di sungai ke atas kepalanya, maka tidak akan terjatuh darinya air setetes pun ke bumi. Dikatakan dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur menjadikan dunia seisinya di dalam lambung atau perut malaikat maut seperti hidangan makanan yang disuguhkan di hadapan seseorang agar ia memakan apa yang ia inginkan. Seperti itulah malaikat maut di dalam makhluk-makhluk. Ia membolak-balikkan dunia sebagaimana seseorang membolak-balikkan sekeping dirham. Dikatakan dalam riwayat lain, malaikat maut tidak akan turun kecuali kepada para nabi dan rasul. Malaikat maut memiliki pengganti dalam mencabut ruh-ruh binatang-binatang buas dan binatang ternak. Dikatakan dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur ketika ia menghancurkan makhluknya, yaitu ketika hari kiamat, baik dari golongan manusia maupun golongan lainnya, ia menghancurkan mata-mata yang ada di tubuh malaikat maut dan tersisa 8 golongan makhluk. Dikatakan dalam riwayat lainnya, mereka yang tersisa adalah malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril, malaikat Israel, dan 4 malaikat Hamalatul Arsh atau penyangga Arash. Adapun mengetahui habisnya ajal, sesungguhnya malaikat maut ketika jatuh kepadanya tulisan kematian dan waktu sakit seorang hamba, ia berkata, "Wahai Tuhanku, kapan aku akan mencabut ruh hamba itu? Dalam keadaan dan kondisi bagaimana aku akan menghilangkan, yaitu mencabut ruhnya?" Lalu Allah yang Maha Luhur menjawab, "Wahai malaikat maut, ini adalah ilmu gaibku. Tidak ada seorang pun yang mengetahui selain aku. Tetapi aku akan memberitahumu waktu datangnya dan aku akan menjadikan bagimu tanda-tanda yang mana kamu bisa berpegang pada tanda-tanda tersebut. Sesungguhnya malaikat maut yang mana ia dipasrahi dengan jiwa-jiwa dan amal mereka akan datang kepadamu." Lalu ia berkata, "Telah sempurna jiwa fulan." Dan malaikat yang mana dipasrahi atas rizki-rizki dan amal-amalnya akan berkata, "Telah sempurna rizki dan amalnya." Dan jika hamba itu tergolong orang-orang yang beruntung, maka akan jelas di atas namanya yang tertulis di dalam buku catatan amalnya yang ada di hadapan malaikat maut, yaitu sebuah garis dari cahaya putih di sekitar namanya. Dan jika hamba itu tergolong orang-orang yang celaka, maka akan jelas di dalamnya sebuah garis hitam.
Kemudian belum sempurna bagi malaikat maut tentang pengetahuan itu, yaitu habisnya ajal makhluk sampai gugurlah padanya sebuah daun dari pohon di bawah arasy yang tertulis namanya di dalam daun tersebut. Lalu pada saat itu malaikat maut akan mencabut ruhnya. Diriwayatkan dari sahabat Ka'ab al-Akhbar, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur menciptakan sebuah pohon di bawah arasy. Daun-daunnya sejumlah seluruh makhluk. Ketika habis ajal seorang hamba dan tersisa baginya 40 hari dari umurnya, yaitu 40 hari sebelum meninggal dunia, maka gugurlah daunnya di pangkuan malaikat Israil alaihissalam. Lalu ia mengetahui hal itu bahwa ia diperintah untuk mencabut nyawa pemilik daun tersebut. Dan setelah itu para malaikat di langit menamainya sebagai mayyin. Ia masih akan hidup di muka bumi selama 40 hari. Dikatakan dalam riwayat lain, sesungguhnya malaikat Mikail alaihissalam akan turun dengan membawa buku catatan amal kepada malaikat maut dari sisi Allah. Tertulis di dalamnya nama seseorang yang diperintah untuk dicabut ruhnya, tempat di mana ruhnya dicabut, dan sebab mengapa ruhnya dicabut. Imam Abu Lis radhiyallahu an menjelaskan, sesungguhnya akan terjatuh 2 tetes dari bawah arasy pada nama pemilik daun tersebut. Salah satu dari kedua tetes itu berwarna hijau dan tetes lainnya berwarna putih. Jika tetes berwarna hijau terjatuh pada nama siapapun, maka diketahui bahwa ia tergolong orang yang celaka. Lalu ketika tetes berwarna putih terjatuh pada nama siapapun, maka diketahui bahwa ia adalah orang yang beruntung. Adapun mengetahui tempat di mana seseorang meninggal dunia, maka dikatakan dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur menciptakan malaikat yang dipasrahi terhadap setiap anak yang dilahirkan. Malaikat itu disebut malaikat arham, yaitu malaikat yang mengurus anak yang akan lahir dalam kandungan. Ketika dilahirkan seorang anak, maka malaikat arham diperintahkan untuk melipat atau memasukkan dan mencampur secara batiniah air sperma yang ada dalam kandungan ibunya dari tanah bumi, yang mana ia akan meninggal dunia di atas tanah itu. Lalu ia berputar sekiranya ia berputar, yaitu setelah lahir sampai waktu ajal tiba, ia mengelilingi bumi, pergi dan berpindah ke sana kemari. Kemudian ia akan kembali ke tempat malaikat arham mengambil tanahnya, lalu ia akan meninggal dunia di sana. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah yang Maha Luhur, "Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan atas keterangan ini ada sebuah cerita, yaitu sesungguhnya malaikat maut pernah menampakkan diri pada zaman dahulu. Ia masuk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu ia terus menatap seorang pemuda di sekitar Nabi Sulaiman. Pemuda itu pun bergetar. Ketika malaikat maut telah pergi, pemuda itu berkata, yaitu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Wahai Nabi Allah, aku ingin engkau memerintahkan angin untuk membawaku ke negeri Cina." Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam pun memerintahkan angin untuk membawanya ke negeri Cina. Setelah beberapa waktu, malaikat maut pun kembali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu beliau bertanya kepada malaikat maut tentang sebab ia menatap pemuda itu. Malaikat maut pun menjawab, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk mencabut ruhnya pada hari itu. Namun aku melihat ada di sekitarmu. Aku pun terheran-heran karena hal itu. Karena terheran-heran, malaikat maut hilang sesaat dari pandangan pemuda tersebut." Lalu Nabi Sulaiman menceritakan kepada malaikat maut tentang kisah pemuda itu, tentang alasannya meminta beliau untuk memerintahkan angin agar membawanya ke negeri Cina. Malaikat maut pun berkata, "Aku telah mencabut ruhnya pada hari itu di negeri Cina." Dalam kabar lain dijelaskan, sesungguhnya malaikat maut memiliki pembantu-pembantu. Mereka berdiri di hadapannya untuk mencabut ruh-ruh. Apakah kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya diriwayatkan bahwa ada seseorang yang mengucapkan lisannya, yaitu senantiasa istiqamah berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa malaikat Syam atau malaikat matahari." Karena terheran mendengar doa istiqamah orang tersebut, lalu malaikat Syam pun memohon izin kepada Tuhannya untuk mengunjungi orang tersebut. Ketika malaikat Syam turun kepada orang itu, ia pun berkata, "Sesungguhnya kamu memperbanyak doa kepadaku. Maka apa hajatmu?" Orang tersebut menjawab, "Hajatku adalah agar kamu membawaku ke tempatmu. Aku ingin kamu menanyakan kepada malaikat maut agar ia mengabarkanku tentang ajal dekatku." Orang yang meriwayatkan riwayat kisah ini berkata,
Malaikat Syam pun membawa orang itu dan mempersilahkan duduk di tempat duduknya yang terbuat dari matahari. Kemudian Malaikat Syam pergi menemui Malaikat Maut. Ia menjelaskan kepada Malaikat Maut, sesungguhnya seseorang dari golongan manusia telah mengucapkan lisannya. Ia berdoa setiap kali salat, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa Malaikat Syam atau Malaikat Matahari. Ia telah memintaku agar aku meminta kepadamu untuk memberitahunya kapan ajalnya akan dekat, supaya ia bisa bersiap-siap terhadapnya." Lalu Malaikat Maut pun melihat kitab amal orang itu, lalu berkata, "Jauh sekali, sesungguhnya temanmu memiliki perbuatan yang agung. Sesungguhnya ia tidak akan meninggal dunia sampai ia duduk di tempat dudukmu dari matahari." Malaikat Syam pun berkata, "Ia telah duduk di tempat dudukku dari matahari." Lalu Malaikat Maut pun berkata, "Ia meninggal dunia di sisi rasul-rasul kita dalam keadaan seperti itu, sedangkan mereka tidak mengetahuinya." Dalam kabar lain dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ajalul bahaimi kulluha fi dzikrillah ta'ala. Fa idza taraku dzikrallahi qabadallahu arwahahum wa laysa limalikil mauti min dzalika syai'." Ajal semua binatang tergantung pada zikir Allah yang maha luhur. Ketika mereka meninggalkan zikir kepada Allah, maka Allah mencabut ruh-ruh mereka, dan Malaikat Maut tidak ikut campur dalam urusan itu. Dan telah dikatakan dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah yang maha luhur adalah Tuhan yang mencabut ruh-ruh. Namun proses mencabut nyawa itu disandarkan kepada Malaikat Maut seperti halnya terbunuh disandarkan, yaitu disebabkan pada orang yang membunuh, dan kematian disandarkan, yaitu disebabkan pada penyakit-penyakit. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah yang maha luhur, "Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha." Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.